Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Bilian Rozi, kelas 11 IP1, absen 24. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilis Arimurti Bahtiar, kelas 11 IPS 1, absen 33. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Anwar dari kelas 11 IPS 1, nomor absen 27. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul Gunawan, absen 26. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidika Putri, kelas 11 IPS 1, absen 30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Nurita dari kelas 11 IPS 1, nomor absen 32. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vika Fadilatul Ilmiah, absen 31, kelas 11 IPS 1. Di sini kami akan menjelaskan tentang peristiwa Isra Mi'raj. Musik. Isra Mi'raj merupakan peristiwa dahsyat yang dialami Rasulullah SAW. Sebelumnya, tak ada satupun manusia yang mengalaminya. Menempuh perjalanan super kilat lalu naik ke langit hingga Sidratul Muntaha. Banyak peristiwa yang dialami Rasulullah sewaktu Isra Mi'raj, sejak pemberangkatan hingga kembali. Apa saja peristiwa itu, bagaimana kisahnya, dan hikmah serta ibrah apa saja yang bisa dipetik? Berikut ini pembahasan lengkapnya. 1. Peristiwa Isra terjadi pada tahun ketika Rasulullah mendapat wahyu pertama. Ini merupakan pendapat At-Tabari. 2. Isra Mi'raj terjadi 5 tahun setelah Rasulullah diutus menjadi nabi. Pendapat ini dikuatkan oleh An-Nawawi dan Al-Qurtubi. 3. Isra Mi'raj terjadi pada malam 27 Rajab tahun 10 kenabian. Pendapat ini dipilih oleh Allamah Al-Mansuri. 4. Peristiwa ini terjadi 16 bulan sebelum hijrah, tepatnya pada bulan Ramadan tahun 12 kenabian. 5. Peristiwa ini terjadi 1 tahun 2 bulan sebelum hijrah, tepatnya pada bulan Muharram tahun 13 kenabian. 6. Terjadi 1 tahun sebelum hijrah, tepatnya pada bulan Rabiul Awal tahun 13 kenabian. Prof. Dr. Muhammad Sami Said dalam buku Sirah Nabawiyahnya, Muhammad Sang Yatim, menjelaskan bahwa peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada malam 27 Rajab. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai tahunnya. Sedangkan Prof. Dr. Muhammad Al-Ish Shalabi dalam buku Sirah Nabawiyah menegaskan bahwa Isra Mi'raj terjadi 1 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Isra Mi'raj sebagai tasliyah. Isra Mi'raj merupakan tasliyah atau hiburan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilanda duka hingga menyebut Amul Huzn atau tahun duka cita. Mengapa beliau berduka? Ada beberapa sebab. Pertama, istri beliau Khadijah radhiyallahu anha wafat pada bulan Ramadan tahun 10 kenabian. Khadijah adalah istri pertama Rasulullah yang sangat beliau cintai. Sejak Rasulullah mendapat wahyu,
Khadijah adalah orang pertama yang mendukung beliau ketika kembali dari Gua Hira dalam kondisi demam. Rasulullah minta kepada Khadijah, Zammiluni, selimati aku. Lalu Khadijah menyelimuti beliau, menenangkan beliau, memutasi dan membangkitkan optimisme bahwa yang datang pada beliau adalah kebaikan. Khadijah merupakan orang yang pertama beriman dan mendukung dakwah beliau. Saat Rasulullah membutuhkan dana untuk dakwahnya, entah memerdekakan budak, bantu fakir miskin, atau keperluan lainnya, Khadijah yang mensupport beliau dengan hartanya. Khadijah pula yang memberi beliau keturunan termasuk Fatimah. Khadijah pula yang dengan kedudukan mulianya melindungi Rasulullah. Maka wafatnya Khadijah merupakan duka tersendiri bagi Rasulullah. Bagaimana mungkin kehilangan pendamping hidup sejati dan pendukung dakwah hakiki bukan sebuah duka. Tak berselang lama setelah Khadijah wafat, paman beliau Abu Thalib juga wafat. Meskipun tak masuk Islam, Abu Thalib adalah pembela sejati Rasulullah. Beliau yang senantiasa pasang badan saat orang-orang kafir Quraisy menyakiti Rasulullah atau hendak mencelakai. Sepeninggal Khadijah dan Abu Thalib, posisi Rasulullah semakin terjepit. Intimidasi kafir Quraisy semakin menjadi-jadi. Dakwah Mekah serasa tidak lagi memiliki celah untuk bergerak. Namun Rasulullah tak mau berdiam diri. Dakwah di Mekah dibatasi. Beliau pun berupa dakwah keluar Mekah. Beliau pergi ke Taif dengan harapan di sana dakwah diterima. Namun apa yang terjadi? Penduduk Taif justru mengusir Rasulullah dan melempari dengan batu hingga kaki beliau berdarah. Setelah mengalami amul husni, inilah Allah SWT mengisrakan Rasulullah SAW. Beliau diperlihatkan tanda-tanda kuasa Allah mulai dari perjalanan yang super kilat ke Baitul Maqdis, mengimami para nabi di sana, lantas naik ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah SWT dan mendapat perintah sholat 5 waktu yang diperlihatkan surga dan neraka. Semua rangkaian peristiwa itu merupakan tasliyah bagi beliau. Kisah lengkap Isra Mi'raj. Usai sholat Isya dan beristirahat sejenak, Rasulullah SAW yang saat itu berbaring di Masjid Haram didatangi malaikat Jibril. Dada beliau dibelah, lalu hatiku dikeluarkan dan dicuci dengan air Zam-Zam, kemudian dikembalikan ke tempatnya dan memenuhinya dengan iman dan hikmah. Sabda beliau dalam riwayat Imam Bukhari dari Imam Muslim. Setelah itu didatangkan burak yang nantinya menjadi kendaraan beliau sewaktu Isra. Buruk satu akar kata dengan barak yang artinya kilat. Didatangkan kepadaku buruk, yakni seekor tunggangan berwarna putih, lebih tinggi dari keledai dan lebih pendek dari pohon. Ia meletakkan langkahnya sejauh pandangannya. Sabda Rasulullah dalam riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik. Setiba di Masjid Aqsa, beliau sholat 2 rakaat mengimami ruh pada Nabi. Usai sholat dan keluar dari Masjid Al-Aqsa,
malaikat Jibril datang membawa 2 wadah minuman, satu berisi susu dan satu lagi komar. Rasulullah pun memiliki susu. Sungguh engkau telah memilih kesucian, kata Jibril dalam lanjutan hadis tersebut. Mi'raj pun dimulai. Rasulullah naik buraq bersama Jibril hingga tiba di langit pertama. Mari kita simak kisah beliau dalam hadis yang panjang. Lanjutan dari hadis Sahih Bukhari dari Muhammad bin Sa'ad di atas. Lalu aku dibawa di atas punggung buraq dan Jibril pun berangkat bersamaku hingga aku sampai ke langit dunia. Dia meminta dibukakan pintu langit. Dia ditanya, siapakah ini? Dia menjawab, Jibril. Jibril ditanya lagi, siapakah yang bersamamu? Jibril menjawab, telah diutus. Dia telah diutus. Kami pun dibukakan pintu. Lalu aku bertemu Nabi Adam alaihissalam. Ia menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian buraq tersebut naik bersama kami ke langit kedua. Maka Jibril minta dibukakan pintu. Siapakah ini? Jibril. Siapakah yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia telah diutus kepadanya? Dia telah diutus kepadanya. Kami pun dibukakan pintu. Lalu aku bertemu dengan 2 orang sepupu, yaitu Isa bin Maryam bin Zakaria alaihissalam. Maka keduanya menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian buraq tersebut naik bersama kami ke langit ketiga. Maka Jibril minta dibukakan pintu. Siapakah ini? Jibril. Siapakah yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia telah diutus kepadanya? Dia telah diutus kepadanya. Kami pun dibukakan pintu. Lalu aku bertemu Nabi Yusuf yang telah dianugerahi setengah dari ketampanan manusia sejagat. Maka Yusuf menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian buraq tersebut naik bersama kami ke langit keempat. Maka Jibril minta dibukakan pintu. Siapakah ini? Jibril. Siapakah yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia telah diutus kepadanya? Dia telah diutus kepadanya. Kami pun dibukakan pintu. Lalu aku bertemu Nabi Idris alaihissalam. Ia menyambutku dan mendoakan kebaikannya untukku. Allah telah berfirman untuknya, dan kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi. Kemudian buraq tersebut naik bersama kami ke langit kelima. Maka Jibril minta dibukakan pintu. Siapakah ini? Jibril. Siapakah yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia telah diutus kepadanya? Dia telah diutus kepadanya. Kami pun dibukakan pintu. Lalu aku bertemu Nabi Harun. Dia menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian buraq tersebut naik bersama kami ke langit ke-6. Maka Jibril minta dibukakan pintu. Siapakah ini? Jibril. Siapakah yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia telah diutus kepadanya? Dia telah diutus kepadanya. Kami pun dibukakan pintu. Lalu aku bertemu Nabi Musa. Lalu dia menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian buraq tersebut naik bersama kami di langit ke-7. Maka Jibril minta dibukakan pintu. Siapakah ini? Jibril. Siapakah yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia telah diutus kepadanya? Dia telah diutus kepadanya. Kami pun dibukakan pintu. Lalu aku bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang menyandarkan punggungnya di Baitul Maqdis, di mana tempat itu setiap harinya dimasuki oleh 70.000 malaikat dan mereka tidak kembali lagi sesudahnya. Kemudian buraq tersebut pergi bersamaku ke Sidratul Muntaha yang lebar dan daunnya seperti telinga meja dan serba buahnya seperti tempayan besar. Tak kalah perintahku menaiki Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha berubah dan tidak ada seorang pun dari makhluk Allah yang bisa menjelaskan sifat-sifat
Sidratul Muntaha karena keindahannya. Maka Allah memberikan wahyu dan mewajibkan kepada salat 50 kali dalam sehari semalam. Kemudian aku turun dan bertemu Musa, lalu ia bertanya, apa yang diwajibkan Rabbmu terhadap umatmu? Aku menjawab, salat 50 kali. Musa berkata, kembalilah kepada Rabbmu, mintalah keringanan karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan hal itu. Sesungguhnya aku telah menguji Bani Israel dan aku telah mengetahui bagaimana kenyataan mereka. Aku akan kembali kepada Rabbku. Lalu aku memohon, ya Rabb, berilah keringanan kepada umatku. Aku diberi keringanan 5 sholat, lalu aku kembali kepada Musa alaihissalam. Aku berkata kepadanya, Allah telah memberikan keringanan 5 kali. Musa mengatakan, sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan hal itu, maka kembalilah kepada Rabbmu dan minta keringanan. Aku terus bolak-balik antara Rabbku dengan Musa hingga Rabbku berfirman, wahai Muhammad, sesungguhnya kewajiban sholat itu 5 kali dalam sehari semalam. Setiap sholat mendapat pahala 10 kali lipat, maka 5 kali sholat sama dengan 50 kali sholat. Barang siapa berniat melakukan satu kebaikan yang dia tidak melaksanakannya, maka dicatat untuknya satu kebaikan. Dan jika ia melaksanakannya, maka dicatat untuknya 10 kebaikan. Barang siapa berniat melakukan satu kejelekan namun dia tidak melaksanakannya, maka kejelekan tersebut tidak dicatat sama sekali. Dan jika ia melakukannya, maka dicatat sebagai satu kejelekan. Kemudian aku turun hingga bertemu Musa, lalu aku beritahukan kepadanya. Maka ia mengatakan, kembalilah kepada Rabbmu dan mintalah keringanan lagi. Aku menjawab, aku telah berulang kali kembali kepada Rabbku hingga aku merasa malu kepadanya. Ibrah dan hikmah Isra Mi'raj. 1. Setelah cobaan datang silih berganti, bahkan Rasulullah mengalami tahun duka cita. Allah memberikannya tasliyah atau hiburan dengan Isra Mi'raj ini. 2. Rasulullah memilih susu untuk beliau minum sebelum Mi'raj, lalu Jibril memujinya. Ini menguatkan bahwa Islam adalah agama fitrah dan kesucian. 3. Salat Rasulullah bersama para nabi di Baitul Maqdis menunjukkan kedudukan beliau sebagai pemimpin para nabi. 4. Sesungguhnya Masjid Al-Aqsa memiliki kaitan erat dengan Masjidil Haram. Masjidil Al-Aqsa merupakan tempat Isra Rasulullah dan kiblat pertama umat Islam. Karenanya umat Islam harus mencintai Masjid Al-Aqsa dan mempertahankannya dari segala upaya penjajah Yahudi yang hendak mencaplok dan merobohkannya. 5. Urgensi salat dan kedudukannya yang agung. Jika perintah lain cukup dengan wahyu melalui malaikat Jibril, perintah salat langsung diturunkan Allah kepada Rasulullah tanpa perantara Jibril. Salat ini pula yang menjadikan inti tasliyah atau hiburan bagi hambanya. 6. Rasulullah hendak mencapai fase baru, yakni hijrah dan mendirikan negara Islam di Madinah. Maka Allah memurnikan barisan dakwah dengan Isra Mi'raj. Orang-orang yang tidak kuat akidahnya dan mudah goyang keyakinannya, mereka murtad setelah diberitahu tentang Isra Mi'raj. Adapun yang imannya kuat, mereka justru semakin kuat imannya. Keberanian Rasulullah sangat tinggi dan berdakwah dengan menyampaikan Isra Mi'raj kepada mereka. Meskipun mereka tidak akan percaya bahwa mencomot dan mengolok-olok Rasulullah tetap menyampaikan. Beliau bahkan memberikan bukti-bukti empiris kepada kafir Quraisy, meskipun mereka justru menuduh beliau sebagai tukang sihir. 8. Keimanan umat yang paling sempurna adalah imannya Abu Bakar ketika orang-orang kafir Quraisy mengubahkan, bahkan Muhammad mengatakan telah Isra Mi'raj, beliau langsung mempercayainya. Jika yang mengatakan Rasulullah aku percaya, demikian logika keimanan Abu Bakar sehingga beliau mendapatkan gelar As-Siddiq. 9. Rasulullah menyampaikan bahaya menyakiti masyarakat yang dilihatnya. Beliau diperlihatkan bagaimana siksa untuk orang yang suka gibah, orang yang berzina, orang yang makan harta anak yatim,
para sahabat menjadi perhatian terhadap Masjid Al-Hibah yang saat itu berada dalam kekuasaan Romawi. Kelak di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, Masjid Al-Hasan bisa dibebaskan.